Hai semuanya, balik lagi di channel Belajar Jadi Mudah ya. Jadi lanjut ke belajar IPS kelas 6 SD. D. Sikap terhadap globalisasi. Adanya globalisasi telah menciptakan perubahan kehidupan masyarakat menjadi semakin modern atau modernisasi. Terjadi modernisasi dapat memengaruhi kehidupan masyarakat secara positif dan negatif. Kita harus bijak menyikapi perubahan tersebut. Sikap-sikap yang dapat kita kembangkan dalam menghadapi globalisasi dan modernisasi antara lain sebagai berikut. 1. Sikap terhadap perubahan sosial di masyarakat. Kita sudah mempelajari bersama tentang dampak globalisasi terhadap kehidupan sosial masyarakat. Globalisasi membuat interaksi langsung antar individu menjadi semakin berkurang. Pertemuan tatap muka atau bertemu secara langsung menjadi lebih jarang dilakukan. Masyarakat kini lebih senang untuk bertukar kabar melalui SMS, chatting, atau telepon. Kebiasaan baru ini dikhawatirkan dapat mengurangi rasa kebersamaan dalam masyarakat. Untuk mengatasinya, kita dapat melakukan hal-hal berikut. A. Mengurangi penggunaan smartphone. Salah satu pengaruh smartphone adalah mendekatkan yang jauh. Namun, dapat juga menjauhkan yang dekat. Artinya, ketika kita berkumpul bersama teman atau orang lain, smartphone membuat kita justru lebih dekat dengan orang di tempat lain. Setelah adanya smartphone, kita dan teman yang sedang berdekatan menjadi jarang mengobrol atau bermain bersama. Kita dan keluarga menjadi jarang berbagi cerita dan melakukan kegiatan bersama. Tubuh kita berada di tempat yang sama, namun hati dan pikiran kita berada di tempat yang lain. Jika perilaku tersebut dilakukan secara terus-menerus, akan mengurangi rasa kebersamaan dan kedekatan dengan teman atau keluarga. Untuk mengatasinya, sebaiknya kita berkumpul dan mengurangi aktivitas bermain smartphone. Kita dapat menggantinya dengan permainan fisik, seperti bermain sepeda, bermain bola, bermain petak umpet, atau sekedar mengobrol. Mengurangi penggunaan smartphone membuat kita lebih kreatif, sehat, serta belajar untuk saling menghargai dan menyayangi teman. Ada banyak game online yang mengajarkan kekerasan ataupun menggunakan karakter dengan pakaian yang tidak sesuai dengan usia kita. Akibatnya, rasa saling menyayangi antara kita dan orang lain menjadi berkurang. Kita pun dapat menjadi dewasa sebelum waktunya. Cara lainnya adalah kita dan keluarga memperbanyak melakukan aktivitas bersama di dalam maupun di luar rumah. Aktivitas tersebut dapat berupa kegiatan olahraga, bercocok tanam, atau kerja bakti membersihkan rumah. Apabila selama hari kerja kedua orang tua kita sibuk bekerja di luar rumah, kita dapat melakukan aktivitas seperti itu pada akhir pekan. Kita dan orang tua pun menjadi lebih dekat dan semakin menyayangi. B. Gemar mengunjungi kerabat dan tetangga. Salah satu dampak positif dari adanya modernisasi adalah kemudahan dalam berkomunikasi. Kita dapat berkomunikasi dengan orang lain di mana saja dan kapan saja melalui smartphone lain dengan sambungan internet. Kemajuan di bidang transportasi juga memudahkan kita untuk berpergian ke tempat-tempat lain yang jauh sekalipun. Kemudahan dalam bidang komunikasi dan transportasi sebaiknya kita manfaatkan dengan baik. Ketika hari raya atau hari libur, kita dapat mengunjungi rumah tetangga atau kerabat. Walaupun kita dapat berkomunikasi dengan mereka melalui smartphone, kan lebih baik jika kita saling mengunjungi.
Dengan begitu, rasa persaudaraan dan silaturahmi kita dengan tetangga dan kerabat dapat terjalin dengan baik. C. Gemar melakukan kegiatan kemasyarakatan. Kegiatan kemasyarakatan adalah kegiatan di lingkungan tempat tinggal yang dapat diikuti oleh seluruh anggota masyarakat. Kegiatan kemasyarakatan antara lain perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia 17-an, kerja bakti membersihkan lingkungan, olahraga bersama seperti senam dan sepak bola, ronda malam, bakti sosial, serta pemilihan ketua RT. Kegiatan kemasyarakatan dapat menjadi ajang atau tempat bertemunya para warga. Setiap warga, baik anak-anak, remaja maupun orang dewasa memiliki kesibukan masing-masing. Melalui kegiatan kemasyarakatan, seluruh warga dapat saling mengenal, bertegur sapa, berbagi cerita, serta menolong dan berkumpul. Mereka menjadi belajar untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Ketika ada tetangga yang membutuhkan bantuan, warga lain akan cepat mengetahui dan lebih senang untuk membantu. Apa contoh kegiatan masyarakat yang pernah kamu ikuti? 2. Sikap terhadap perubahan budaya dalam kehidupan masyarakat. Globalisasi tidak hanya memengaruhi kehidupan sosial, tapi juga mengubah kehidupan budaya masyarakat Indonesia. Dampak globalisasi terhadap kehidupan budaya yang sudah kita pelajari meliputi perubahan gaya hidup, makanan, dan pakaian. Sikap bijak terhadap perubahan budaya masyarakat akibat globalisasi antara lain sebagai berikut. A. Menjauhi gaya hidup konsumtif dan mewah. Modernisasi di Indonesia terlihat dari semakin banyaknya pusat pembelanjaan modern seperti minimarket, mall, dan toko online. Kita dapat menemukan beraneka ragam barang mulai dari yang harganya murah hingga mahal. Kebiasaan masyarakat pun berubah. Masyarakat menjadi lebih sering mengunjungi pusat pembelanjaan untuk sekedar berjalan-jalan atau memang benar-benar mencari barang yang dibutuhkan. Tidaklah mengherankan apabila akhirnya tidak mudah tergoda untuk membeli barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Namun, sedang menjadi tren saat ini. Sikap membeli barang tanpa tujuan yang jelas atau tidak benar-benar kita butuhkan termasuk gaya hidup konsumtif. Gaya hidup konsumtif juga tunjukkan dengan mengoleksi barang-barang mewah demi menaikkan gengsi. Gaya hidup konsumtif dan hidup mewah adalah sikap boros. Konsumtif dan hidup mewah adalah sikap boros. Sikap konsumtif dan hidup mewah sebaiknya tidak kita miliki. Kita sebaiknya membeli barang sesuai dengan kebutuhan. Kita juga dapat menggunakan kelebihan uang kita untuk membantu sesama yang membutuhkan. B. Lebih mencintai budaya bangsa sendiri daripada budaya asing. Indonesia memiliki beragam budaya. Budaya bangsa kita berbeda dengan budaya asing, misalnya dalam hal makanan dan pakaian. Kini semakin marak restoran siap saji yang menjual makanan dari luar negeri. Beberapa orang akan merasa lebih bergengsi dan lebih modern apabila makan di restoran dengan menu luar negeri. Akibatnya, makanan tradisional tidak terlalu digemari dan dianggap kuno. Kita boleh menyukai makanan dari luar negeri, namun kita sebaiknya lebih mencintai makanan tradisional Indonesia. Selain rasanya tidak kalah lezat dari makanan luar negeri, makanan tradisional juga banyak yang lebih sehat dan bergizi. Dan mencintai makanan tradisional, kita sudah ikut melestarikan budaya bangsa. Cara mencintai makanan tradisional antara lain sebagai berikut. 1. Merasa senang jika diajak keluarga makan di restoran yang menjual menu tradisional. 2. Menjadikan makanan tradisional sebagai makanan kegemaran. 3.
Menghabiskan makanan tradisional yang dimasak ibu di rumah. 4. Merayakan ulang tahun dengan nasi tumpeng dan makanan tradisional lainnya. 5. Membantu ibu memasak makanan tradisional. 6. Mempelajari cara membuat makanan tradisional. Dampak negatif globalisasi dalam bidang budaya juga dapat kita lihat dari cara berpakaian. Ada kalanya pakaian modern tidak sesuai dengan nilai-nilai kesopanan bangsa kita. Oleh karena itu, kita harus bersikap bijak terhadap perubahan budaya dalam hal berpakaian dengan cara 1. Berpakaian sesuai dengan usia. 2. Menggunakan pakaian sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa. 3. Menggunakan pakaian daerah di acara keluarga atau acara sekolah. Serta 4. Merasa bangga ketika memakai pakaian daerah. Dengan menerapkan sikap-sikap tersebut, berarti kita sudah turut serta dalam melestarikan budaya bangsa. C. Meniru budaya positif bangsa lain. Globalisasi menyebabkan pertukaran budaya antar bangsa, kita jadi mengenal budaya bangsa lain. Begitu pula sebaliknya, ada banyak budaya bangsa yang bersifat positif. Sebagai contoh, budaya disiplin waktu milik bangsa Jepang serta budaya gemar mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki bangsa-bangsa barat. Budaya positif tersebut sebaiknya kita tiru dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita dapat meraih kesuksesan dan keberhasilan di masa yang akan datang. Bangsa kita pun dapat menjadi bangsa yang maju seperti bangsa-bangsa tersebut. D. Mencintai produk dalam negeri. Globalisasi membuka peluang untuk perdagangan antar negara. Banyak barang-barang buatan luar negeri yang diimpor ke Indonesia. Bahkan barang-barang itu dijual lebih murah daripada barang buatan dalam negeri. Ada pula anggapan masyarakat bahwa barang buatan luar negeri lebih bergengsi dan lebih berkualitas daripada bangsa buatan dalam negeri. Kondisi seperti itu tentunya dapat mengancam usaha para produsen barang dalam negeri. Sebagai konsumen, kita sebaiknya lebih mencintai barang buatan dalam negeri daripada barang buatan luar negeri. Sikap mencintai barang buatan dalam negeri dapat dilakukan dengan cara 1. Lebih memilih barang buatan dalam negeri daripada barang buatan luar negeri. 2. Merasa bangga ketika menggunakan barang buatan dalam negeri. Serta 3. Memuji kualitas barang buatan dalam negeri. Sikap mencintai barang buatan dalam negeri dapat membantu usaha para produsen lokal. Apabila kita mau membeli barang-barang buatan dalam negeri, para produsen tersebut dapat terus menjalankan usahanya. Akhirnya, kita juga turut membantu para pekerja atau pegawai yang bekerja dalam usaha tersebut. Dengan begitu, kita sudah ikut serta dalam menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi dalam negeri. Thank you. Bye. 이렇게 밤마다 기도해 사랑을 좀 주세요 사랑이 모자라요 매일매일 자라는 사랑을 그녀에게 주는데도